Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon peserta PPG yang memiliki masa kerja yang sudah masuk ke datanya ke Dapodik minimal per 1 Januari tahun 2019. Nah, Bapak Ibu mengecek data ya. Setelah mengecek data di SIM PKB di ppg. SIM PKB ya di situs singkatnya di ppg.simpkb.id. Nah, setelah Bapak Ibu cek, ada yang ada yang dinyatakan sebagai peserta, ada juga yang tidak muncul, tidak dinyatakan sebagai peserta. Nah, kira-kira apa permasalahannya ya? Kan sekarang sering tuh saya bertanya, saya sudah mengajar dari tahun 2014, saya sudah mengajar dari tahun 2013, bahkan ada yang di bawah tahun 2010, tapi sampai sekarang saya tidak diundang. Kenapa? Apa permasalahannya? Ya, di sini Bapak Ibu untuk PPG tahun 2022 ya. Di sini ada di ppg.kemendikbud.go.id fact seleksi administrasi PPG dalam jabatan situsnya. Di sini menerangkan ya, tanya jawabnya itu menerangkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya muncul di pikiran Bapak Ibu. Yang pertama yaitu di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG. Nah, di sini Bapak Ibu silakan ketemukan jawabannya. Informasi akurat dapat melalui laman resmi PPG yaitu ppg.kemdikbud.go.id dan Instagramnya ya, silakan diikuti @ppgkemdikbud. Jadi Bapak Ibu bagi calon peserta PPG silakan kalau mencari informasi resmi di alamat situs ppg.kemdikbud.go.id ataupun Instagramnya @ppgkemdikbud. Nah, sekarang kapan PPG dalam jabatan akan dimulai? Nah, silakan dipantau laman resmi PPG dan membaca surat edaran terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, surat edarannya sudah diterbitkan ya sebelumnya dan saya juga sudah pernah menjelaskan. Kemudian pertanyaan yang sering muncul yaitu bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan? Nah, tata cara pendaftaran telah dijelaskan pada surat edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang sudah diedarkan pada tanggal 4 Februari 2022 yang lalu. Jadi, Bapak Ibu jangan malas membaca, ya. Jangan malas membaca biar tidak ada yang salah. Yang berikutnya, apa persyaratan atau siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, yang dapat mengikuti yaitu sudah dijelaskan juga di surat edarannya, yaitu guru yang terdaftar minimal ya, saya ingatnya mengingatkan minimal per 1 Januari 2019 ya. Kemudian saya memiliki akun SIM PKB lebih dari satu. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan pelaporan melalui akun SIM PKB masing-masing atau melalui jalur dinas atau LPMP. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Berarti Bapak Ibu bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Kalau Bapak Ibu tidak diundang, itu karena Bapak Ibu bukan sasarannya. Terus yang berikutnya, saya telah lulus seleksi akademik 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik? Nah, jawabannya, jika Anda telah lulus seleksi akademik 2019, namun tidak lulus seleksi administrasi tahun 2021, maka Anda harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Yang pertanyaan selanjutnya, saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi administrasi lagi? Nah, jawabannya bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022. Silakan pantau informasi selanjutnya melalui laman resmi dan akun SIM PKB masing-masing. Berikutnya, saya sedang mengikuti program guru penggerak. Apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan?
Calon peserta yang sedang mengikuti PGP dapat mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022. Ya, berarti kalau kita mau daftar calon guru penggerak juga oke ya. Selanjutnya, apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 juga termasuk untuk guru di bawah naungan Kemenak? Tidak ya, jawabannya. Guru di bawah naungan Kemenak mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh Kemenak. Untuk selanjutnya, saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersamaan dengan Latsar. Apakah ada kemungkinan saya ikut lagi? Jawabannya, bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan PPG bukan merupakan sasaran program PPG 2022. Ya, pertanyaan yang selanjutnya, saat mengisi profil diri, pilihan jabatan fungsional saya tidak ada. Apa yang saya pilih isi? Silakan kasih tanda min atau tanda min ya. Lanjut. Apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan 2022. Jadi, kalau Bapak Ibu walaupun sudah mengabdi lama, akan tetapi statusnya masih honor sekolah, belum menjadi sasaran PPG tahun 2022 ini. Jangan kecewa dulu ya Bapak Ibu ya, tetap semangat. Lanjut. Prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftar PPG. Saya harus memilih apa? Silakan memilih tidak ditemukan. Selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 atau D4-nya. Selanjutnya, prodi D1 ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa? Ketentuan mengenai linearitas dimuat pada lampiran surat edaran tentang seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mencermati linearitas dengan ijazahnya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, setelah lulus seleksi administrasi, apakah langkah selanjutnya? Bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG Daljab tahun 2022, maka menunggu informasi berikutnya, yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Pantau di laman ppgkemdikbud.go.id, login dengan akun SIM PKB. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sekitar dari pertanyaan-pertanyaan fact ini, Bapak Ibu bisa memahami, bisa membaca di fact-nya ppg.kemdikbud.go.id. Jadi kalau misalkan mau mencari informasi resmi, silakan aja berkunjung di laman ppg.kemdikbud.go.id ataupun Instagramnya ya. Ya, demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu yang merupakan salah satu calon peserta PPG tahun 2022 dan dimudahkan dengan segala urusannya, pemberkasannya hingga sampai proses PPG-nya dan dinyatakan lulus hingga menjadi guru profesional dengan mendapatkan sertifikasi. Demikian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, astagfirullah.